Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perkembangan penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman saya yaitu Nadia Rahmah, Naya Alina, Najla Rafiki, Nashwa Zahra, Natanya Tiara, Nazwa Bilbina, Nisrina Daryatinisa, dan Nurul Hapsari, dan saya sendiri akan membantu untuk menjelaskan tentang topik yang akan dibicarakan hari ini. Simak ya. Nama saya Natanya Tiara dan saya akan mempresentasikan tentang latar belakang Inggris menjajah Indonesia. Pada tahun 1811 sampai 1816, Inggris resmi menjajah Indonesia karena adanya Perjanjian Tuntang yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaan Indonesia secara sepenuhnya kepada Inggris. Namun sebelum tahun tersebut, Inggris telah lama menjajah Indonesia. Latar belakangnya antara lain, yang pertama, Inggris ingin menguasai sumber rempah-rempah di Ternate. Yang kedua, Inggris ingin menguasai Nusantara atau Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu menyebarkan gold, glory, and gospel, semangat penjajahan Inggris. Dan yang keempat adalah persaingan usaha antara Inggris dan Perancis. Belanda adalah perpanjangan tangan dari Perancis. Oleh karena itu, Inggris ingin menyingkirkan Belanda untuk menghilangkan kekuasaan Perancis di Asia. Melalui EIC atau East Indian Company, Inggris adalah salah satu negara yang memiliki jajahan terluas di Asia. Langkah-langkah yang diambil Raffles yang pertama yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Karesidenan itu adalah sebuah pembagian administratif dalam suatu provinsi di Indonesia atau yang dulunya kita kenal dengan Hindia Belanda. Karesidenan terdiri dari beberapa kabupaten. Yang kedua yaitu menjadikan para bupati menjadi pegawai negeri. Seperti yang kita ketahui kalau Raffles memiliki sistem kebijakan yaitu sistem sewa tanah yang membutuhkan banyak pegawai atau pekerja untuk menarik hasil pemungutan bumi untuk pemerintah secara paksa. Yang ketiga yaitu melakukan perdagangan bebas. Apabila petani memiliki kebebasan untuk menanam tanamannya dan menjual tanamannya secara bebas, maka itu akan mendorong petani untuk bekerja lebih giat dan menghasilkan lebih banyak lagi untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu melaksanakan sistem sewa tanah atau land rent dan menjual tanah kepada pihak swasta. Jadi, Raffles beranggapan bahwa semua tanah adalah milik negara dan petani hanya sebagai penyewa. Selain itu, petani juga memiliki kewajiban untuk selalu membayar pajak sewa tanah. Yang kelima yaitu membebaskan pekerja budak. Jadi Raffles juga memiliki keinginan untuk membebaskan pekerja rodi dan menghapuskan paksaan karena ia menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan zaman. Yang terakhir keenam yaitu Raffles mengurangi kekuasaan raja-raja. Di sini dimaksudkan karena Raffles memiliki aspek sistem pemerintahan yang berasas modern sehingga kekuasaan para raja lama-kelamaan digantikan oleh pegawai-pegawai Eropa. Selanjutnya ada masa imperialisme dan masa kolonialisme. Akhir dari penjajahan Belanda Perancis ditandai dengan kapitulasi Tuntang yang ditandatangani oleh S. Ochmuty dari pihak Inggris dan Janssens dari pihak Belanda pada 18 September 1811. Isinya adalah seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Dan yang terakhir, semua hutang pemerintahan Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Thomas S. Raffles diangkat sebagai wakil gubernur di Jawa oleh Raja Muda yang berkedudukan di India. Akan tetapi, Raffles berkuasa penuh di Indonesia.
Ia mendapatkan tanggapan positif dari para raja dan rakyat Indonesia karena para raja dan rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintahan Daendels yang sewenang-wenang dan kejam. Dan juga ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yang anti Belanda di Indonesia, seperti di Palembang, Banten, dan juga Yogyakarta, dengan janji akan memberikan hak-hak lebih besar kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Kebijakan Raffles dan tanggapan raja serta rakyat Nusantara terhadap kebijakan tersebut. Pemerintahan Raffles di Indonesia cenderung mendapat tanggapan positif dari para raja dan rakyat dikarenakan yang pertama, raja dan rakyat tidak suka pada pemerintahan Daendels yang sewenang-wenangnya dan kejam. Yang kedua, ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan anti Belanda seperti Palembang, Banten, dan Yogyakarta dengan janji akan memberikan hak-hak yang lebih besar kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Yang ketiga, sebagai seorang liberalis, Raffles memiliki kepribadian yang simpatik. Beliau menjalankan politik dengan murah hati dan sabar, walaupun terkadang dalam praktiknya agak berlainan. Halo, saya Nadia. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, secara geopolitik, Jawa dibedakan menjadi 16 karesidenan. Yang kedua, untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi dengan membina hubungan baik dengan para pangeran maupun penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Yang ketiga, sistem pemerintahannya diubah menjadi sistem pemerintahan kolonial. Yang terakhir, bupati dan para penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi. Mereka dijadikan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kebijakan di bidang perekonomian dan keuangan. Kebijakan yang pertama adalah petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah diwajibkan untuk membuat pasar yang merangsang petani dalam menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Yang kedua, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Yang ketiga, penyewaan tanah atau landmark. Jadi, tanah yang digunakan adalah tanah milik pemerintah. Yang keempat, pemungutan pajak. Pemungutan pajak pada awalnya dilakukan secara perorangan, namun karena ketidakcukupannya petugas, maka dilakukan secara per desa. Dalam bidang ilmu pengetahuan, yang pertama menulis buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya yang bernama Raden Aryo Noto-Diningrat dan juga Bupati Semenep. Yang kedua, Raffles memberikan bantuan kepada John Crawford, yaitu residen Yogyakarta, untuk melakukan penelitian yang kemudian menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Yang ketiga, Raffles memberikan dukungan kepada Batavia Genootschap, yaitu sebuah perkumpulan budaya dan juga ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukannya bunga bangkai yang kemudian diberi nama bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang terakhir yaitu dirintisnya kebun raya Bogor. Selanjutnya dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, itu secara geopolitik. Nah, yang kedua, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi yaitu menjaga hubungan baik dengan pangeran dan para penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Yang ketiga, diubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintah kolonial yang bercorak barat. Dan yang terakhir, yaitu bupati-bupati dan para penguasa dicabut kedudukannya dari pemilik pribumi dan kemudian mereka dijadikan sebagai pegawai pemerintah yang langsung di bawah dari pemerintah pusat. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles ditandai dengan adanya Convention of London tahun 1814. Isinya yaitu Indonesia dikembalikan kepada Belanda, jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, dan Guyana tetap di tangan Inggris, Cochin di Malabar diambil Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Nah, sekian penjelasan kami tentang perkembangan penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.